Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak kapan teroris mulai sangat berbahaya? Teroris di Indonesia mulai punya taring. Teroris di Indonesia mulai galak, mulai sangar, mulai punya kekuatan. Ada yang tahu tuh? Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa sudah hadir. Sejak kapan teroris ini menjadi sesuatu hal yang sangat menakutkan? Jawabannya, sejak Anies Baswedan berhasil menggulingkan Ahok dengan jual ayat dan jual mayat, tebar gibah, tebar fitnah, tebar kebencian, sehingga Ahok berhasil dikalahkan di Pilgub DKI 2017 dan Ahok pun berhasil dipenjarakan. Coba perhatikan, kalau teroris ini bodoh, gak akan mungkin berhasil menggulingkan Ahok dan menaikkan Anies Baswedan yang tidak punya prestasi dan kredibilitas yang mumpuni. Dulu Ahok itu super power, bro. Siapa orang yang tidak kenal dengan Ahok? Siapa orang yang tidak tahu prestasi Ahok? Siapa orang yang tidak tahu kinerja Ahok? Dan dulu pun orang tahu siapa Anies Baswedan. Kenapa Anies Baswedan dipecat sebagai menteri? Tapi teroris ini pinter, bro. Panglima terorisnya Rizik Syihab, CS. Terorisnya tergabung dalam FPI dan PA 212. Bersatu padu, teroris mengumpulkan kekuatan di mana dananya dipasok penuh oleh para mafia politik yang haus kekuasaan. Katanya 3 triliun, bro, duit yang dikelontorkan untuk gulingkan Ahok. Wow banget. Saya kira lebih dari itulah, karena demonya berciri-ciri, bro. Pemerintah dibuat bingung, polisi dibuat bingung, TNI dibuat bingung, hakim dibuat bingung, kejaksaan dibuat bingung, Mahkamah Agung dibuat bingung, karena panglima terorisnya Zuriyah Rasul, keturunan Nabi Muhammad, Rizik Syihab. Cuma ngandelin Zuriyah Rasul, coy. Negara bisa kehilangan wibawanya. Hebat. Agim pun dukung. Ustadz Arifin pun dukung sampai turun ke jalan. Ustadz Somad turun, Ustadz Adi Hidayat turun, Ustadz yang lainnya turun. Bahkan NU pun turun, bro. Waktu zaman Ahok itu mengerikan, hampir semua ormas turun. Hebatnya seorang teroris, panglima teroris. Bikin semuanya punya otak tapi gak berotak. Punya iman tapi tak beriman. Serem, bro. Serem. Untung ada Gus AA. Teriak-teriak sendirian. Yang akhirnya alhamdulillah banyak menyadarkan para ulama kiai ajengan habaib bahwa tindakan mereka itu salah. Secara Islam itu salah. Apapun alasannya, tindakan mereka itu salah, keliru, dan jahat. Ala laknatullah ala zalimin. Allah melaknat orang-orang yang jahat. Ini bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air, jadi jelas. Sejak itulah teroris semakin berjaya. Sejak itulah teroris semakin menggila dan berkuasa. Mereka yang sudah di atas angin ini lupa bahwa ada Gus AA mantan teroris yang terus mengamati dan memantau. Sehingga Gus AA bocorkan sedikit demi sedikit, sehingga pemerintah ini tahu apa sebenarnya yang terjadi dan yang akan terjadi di kemudian hari. Pelan tapi pasti kekuatan mereka rontok dan terus rontok. Tapi meskipun begitu, bro, kekuatan mereka saat ini pun meskipun sedang dalam kondisi hancur lebur, galau, mereka mencoba bangkit lagi. Sekarang teroris yang punya pangkat jenderal 4-nya mulai pada turun. Orang-orang cerdik, cerdas, jenius mungkin mulai pada
sudah sangat berbahaya. Ceramah Gus A ini benar-benar bikin mereka sakitnya tuh di sini, bro. Dipreteli pelan tapi pasti oleh Gus A, sehingga aparat keamanan dengan mudah membaca strategi yang mereka lakukan. Oke? Tetap dukung Gus A untuk melakukan gerakan revolusi otak dan gerakan revolusi akhlak, juga gerakan revolusi mental, the king of science. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.